Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin share aja terkait apa dan akan menjadi apa kita di saat itu datang. Saksikan terus video ini sampai selesai, semoga ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Jadi video ini saya buat itu karena sudah menjadi concern saya beberapa waktu, beberapa pola pemikiran yang saya dapatkan ketika saya pertama kali dan selama saya pertama kali membaca bukunya Muhammad Qasim dan cerita-cerita yang terjadi selama nama Muhammad Qasim ini muncul. Jadi terkait apa dan bagaimana kita di saat momen itu terjadi, itu yang saya maksudkan itu seperti gini ya. Coba mungkin bapak ibu sekalian, kakak-kakak, adik-adik sekalian bayangkan dan coba pikirkan. Andai kata kita itu hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW, kita hidup di zamannya beliau. Kalau selama ini kita hidup di zaman sekarang kan kita dengar ceritanya beliau dari Sirah Nabawiyah atau dari pelajaran sekolah, saat ceritanya nabi-nabi juga, itu kan ada dua kubu di saat beliau itu masih hidup, di zamannya nabi masih hidup. Itu kan ada kubu yang baik, yaitu adalah pengikutnya para nabi. Kemudian kan ada kubu yang tidak baik, itu yang menentang nabi. Nah, di zaman itu, andai kata kita hidup di zaman itu, kita itu akan menjadi bagian yang mana? Memang takdir itu sudah terjadi dan Allah itu sudah menetapkan takdirnya umat manusia dan seluruh alam itu sejak pertama kalinya diciptakan pena. Itu kan ada terangannya. Takdir itu sudah ada. Cuma coba kita tanya diri kita sendiri. Andai kata kita hidup di zamannya Nabi, di zamannya Nabi Muhammad, di zamannya Nabi Ibrahim, di zamannya Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, kita itu akan jadi kubu yang mana? Apakah kita akan jadi kubu yang mengikuti para nabi, atau kita jadi kubunya penentang para nabi? Coba kita lihat di zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu itu hanya dikenal sebagai orang yang ini dipercaya, al-amin aja, tidak terlalu orang yang spesial, bukan seorang yang memegang jabatan, bukan seorang gubernur. Waktu beliau pertama kali diangkat sebagai nabi itu kan hanya orang biasa, hanya berdagang, mempunyai istri Siti Khadijah, pedagang itu kan, seorang pedagang yang dikenal sebagai al-amin, sebagai orang yang dipercaya. Bukan pemegang kekuasaan di Mekah saat itu, bukan orang yang terpandang, bukan juga ahli kitab yang dulu, bukan. Malah Nabi Muhammad itu kan dikenal sebagai ummi. Jadi beliau itu masalah agama di saat itu ya termasuk ummi, tidak paham tentang agama. Tiba-tiba beliau itu istilahnya memang tercipta sebagai orang yang jujur, tidak pernah bohong, jujur, sampai dikenal sebagai al-amin. Kemudian tiba-tiba di suatu hari di Gua Hira, beliau itu didatangi oleh malaikat Jibril. Udah gitu aja. Kemudian beliau menyampaikan terkait apa yang beliau dapatkan itu kepada semua orang. Semua orang yang menerima informasi itu dari Nabi Muhammad, apa komentarnya? Pasti kan menganggap Nabi Muhammad itu gila. Ya mungkin andai kata kita hidup di zaman itu ya, kemudian kita memiliki pola pikir sebagai kubu yang berlawanan dengan Nabi Muhammad, kita pasti akan mikir, apa itu Muhammad, tiba-tiba kok ngomong dia itu bisa ketemu dengan malaikat, terus tiba-tiba dia ngomong kalau Tuhan itu hanya satu, dia pasti gila. Kita kan pasti akan mikir gitu ya. Mungkin ada kita berpikir gitu kalau untuk orang, kalau kita memang nggak percaya.
apa sih Muhammad itu tiba-tiba kok ngomong kalau dia itu ketemu dengan malaikat terus membawa ajaran baru? Bukankah kita itu sudah punya kitab? Nah, bukankah kita sudah punya kitab, sudah punya agama? Kita kan sudah punya agama sebelumnya. Kok tiba-tiba dia membawa agama baru? Emang dia itu siapa? Nah, itu kan pola pikir seperti itu. Kemudian apalagi bukan orang yang berpendidikan ya, bukan orang yang berpendidikan ini yang punya ini kitab. Terus di agama-agama lain itu kan kayak Nasrani sama Yahudi itu kan mereka itu punya persepsi sendiri terhadap orang yang akan datang, yang ditunggu-tunggu, the one. Nasrani dan Yahudi itu kan sedang menunggu the one yang akan datang untuk membawa pembaharuan gitu kan. Nah, begitu yang datang ini adalah sosok Muhammad yang orang ummi, yang tidak ngerti agama apapun, agama-agama yang terdahulu nggak ngerti apa-apa, bukan orang terpelajar, bukan orang yang memiliki kekuasaan, bukan orang yang kaya raya, bukan orang seperti itu gitu loh. Tiba-tiba orang yang seperti itu yang diberi amanah untuk membawa agama. Bagaimana coba komentarnya orang-orang Nasrani dan Yahudi yang sudah punya persepsi sendiri terhadap the one yang akan datang? Coba kita berpikir, kita hidup di zaman itu, apakah kita akan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad atau apakah kita ikut sebagai penentang Nabi Muhammad? Itu pula pola berpikir seperti itu pula coba kita terapkan di zaman saat ini. Zaman dimana kiamat itu sudah sangat dekat. Zaman dimana fitnah itu makin lama makin besar. Zaman dimana akan ada dua sosok penting di akhir zaman ini yang sama-sama menurut manusia disebut sebagai Al-Mahdi. Akan ada dua Al-Mahdi di akhir zaman ini. Akan ada dua Al-Mahdi di akhir zaman ini, di mana yang satu itu Al-Mahdi yang sebenarnya. Yang satu ini bisa aja mengaku sebagai Al-Mahdi, yang dipercaya sebagai pembawa kabar gembira, tapi ternyata dia itu adalah Dajjal. Kita mau ngikut Al-Mahdi yang mana dari dua sosok penting ini, di mana dua sosok ini nanti akan saling berperang. Ya memang nanti penentunya adalah Nabi Isa. Kita akan menjadi kubu yang mana? Sebelum Dajjal keluar, Al-Mahdi nanti akan keluar duluan. Nah, di saat Al-Mahdi keluar, apakah kita akan percaya dengan Al-Mahdi ini, the one ini, yang memang Al-Mahdi yang memang benar-benar sudah diutus oleh Allah di akhir zaman ini sebagai Imam Mahdi? Apakah kita akan percaya dengan beliau? Misalnya ternyata beliau itu orang yang gak ngerti agama, bukan orang yang hafal kitab, bukan orang terpelajar dalam agama, gak ngerti hadis, gak ngerti Al-Quran. Sholat ya kadang sholat, kalau pas misalnya namanya manusia biasa ya, bisa aja mungkin ya, namanya manusia biasa bisa salah dan dosa, bisa aja kan seperti itu. Bisa aja Al-Mahdi itu, Imam Mahdi itu berikutnya adalah orang yang sangat-sangat biasa, bukan orang yang terbelajar, bukan seorang syekh, bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, hanya seorang biasa saja yang mungkin mirip dengan Nabi itu adalah kejujurannya. Bisa aja itu seorang yang mungkin tinggal di suatu desa tertentu, yang kemudian Allah memang ciptakan dia itu memiliki sifat dapat dipercaya, omongannya jujur, tindakannya jujur, hingga suatu saat tiba-tiba Allah menentukan takdirnya dia menjadi sebagai Al-Mahdi. Kemudian dia akan menyampaikan ke kita, aku loh dapat petunjuk dari Allah begini, gitu. Kira-kira kita percaya apa enggak? Misalnya dia itu bukan seorang alim ulama, bukan seorang ahli kitab, bukan orang yang hafal Al-Quran mungkin, bukan lulusan pesantren, bukan lulusan pesantren Arab Saudi, bukan lulusan pesantren dari Madinah.
orang-orang biasa aja, benar-benar orang biasa, tidak paham kitab, tidak paham hadis. Kelebihannya dia itu hanya bahwa dia itu adalah orang ngomongnya jujur. Tuh. Nah, kalau misalnya beliau muncul, tiba-tiba muncul, kemudian di kemunculannya beliau bilang, aku mendapat petunjuk dari Allah bahwa kita harus begini, kita harus begini. Kira-kira kita percaya apa enggak? Itu. Apakah kita masih akan ngomong berdasarkan persepsi saya selama ini, seharusnya Imam Mahdi itu begini, bukan seperti itu? Apakah kita akan berpikir seperti itu? Coba kita bandingkan dengan zamannya Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad muncul, orang Nasrani dan Yahudi pendapatnya bagaimana? Loh, kok seperti itu yang mengaku membawa petunjuk dari Tuhan? Kok seperti itu orangnya? Seharusnya begini. Nah, itu adalah orang yang diucapkan oleh Nasrani sama Yahudi. Begitu Muhammad keluar, loh, kok begitu nabinya? Masa nabi seperti itu? Nah, kan gitu. Sama dengan zaman sekarang, misalnya tiba-tiba ada Al-Mahdi yang ditakdirkan oleh Allah muncul di tengah-tengah kita, kemudian ngomong di publik bahwa dia itu mendapat petunjuk dari Allah langsung. Entah dengan caranya gimana, pokoknya tiba-tiba dia itu ngaku bahwa dia itu mendapat petunjuk, dan ternyata dia itu memang selama ini adalah orang yang jujur, baik dalam perkataan dan perbuatan. Tiba-tiba di suatu saat dia ngomong, aku dapat petunjuk dari Tuhan bahwa kita itu harus begini, dan bahwa perbuatan itu salah, yang benar itu seperti ini. Perbuatan itu salah, perbuatan yang benar itu seharusnya seperti ini. Tapi dia itu nggak paham hadis, nggak paham Al-Quran, nggak paham hadis, tidak hafal hadis, bukan lulusan pondok pesantren, bukan alim ulama, bukan ustadz yang terkenal. Tiba-tiba ada orang biasa tiba-tiba ngomong seperti itu, aku dapat petunjuk dari Allah langsung bahwa seharusnya kita itu melakukan begini, bahwa perbuatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang saat ini itu salah. Nah, apakah kita akan termasuk kubu yang percaya dengan yang Al-Mahdi itu sampaikan, ataukah termasuk kubu yang akan menentang dari apa yang disampaikan oleh Al-Mahdi ini? Itu pertanyaannya, teman-teman. Jadi mohon renungkan sekali, teman-teman. Jika nanti misalnya suatu saat ada tiba-tiba orang muncul menyampaikan sesuatu, mengaku itu mendapat petunjuk dari Allah langsung, apakah kita akan langsung percaya dengan dia, atau kita termasuk orang yang tidak percaya dengan dia? Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, mohon direnungkan. Jika misalnya kita bingung dengan fenomena akhir zaman, terhadap fenomena akhir zaman yang akan terjadi, apa yang harus kita lakukan, apa dan bagaimananya, maka saran saya adalah kita lakukan sholat istikharah, dan melakukannya itu dengan benar-benar hati yang tulus, dengan hati yang polos, dengan isi hati yang kosong, harus siap menerima kebenaran. Jadi kalau misalnya suatu saat terjadi hal seperti itu, ada satu fenomena di akhir zaman di mana kita tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana Imam Mahdi yang benar dan mana yang Dajjal, di mana Dajjal itu sangat susah sekali untuk dihindari fitnahnya, di mana kita berada di saat itu dan kita tidak tahu harus memilih mana orang yang benar di antara orang yang mengaku-mengaku ini. Kita kan tidak tahu ini Al-Mahdi yang mana yang aslinya, jangan-jangan itu yang Dajjal, misalnya kita seperti itu. Maka saran saya adalah langsung minta petunjuk sama Allah untuk mendapatkan petunjuk secara langsung, yakni dengan cara istikharah. Jadi saran saya bagi teman-teman yang masih meragukan terkait dari apa yang terjadi fenomena akhir zaman, termasuk salah satunya keterangan-keterangan dari Muhammad Qasim yang dari Pakistan,
terkait dengan mimpi-mimpinya Muhammad Qasim dari Pakistan. Jika Bapak Ibu sekalian masih meragukan dari keterangan apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim, maka silahkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan istikharah supaya mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta petunjuknya langsung ke Allah, bukan kepada orang lain, bukan kepada manusia, karena manusia banyak hilafnya. Mazhab pun bermacam-macam, persepsi orang bisa bermacam-macam, pola pikir orang bisa bermacam-macam, pendapat orang bisa bermacam-macam, tapi satu yang paling benar yaitu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video ini, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian, dan bagi yang ragu-ragu terhadap mimpi dari Muhammad Qasim benar atau tidak, silahkan untuk melakukan istikharah ya. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.